Halo teman-teman, salam sehat selalu buat kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka. Teman-teman, doa saya teman-teman yang masih sakit bisa lekas pulih kembali. Ingat, asam lambung hanya sakit biasa, saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman semua juga pasti bisa sembuh. Teman-teman, ada banyak sekali yang bertanya ke saya, Bli, bagaimana saya bisa sembuh seperti Bli Gede Eka, katanya. Teman-teman, tentu memang semua kita memiliki proses masing-masing. Tetapi karena banyak yang bertanya kepada saya bagaimana saya bisa sembuh, ya izinkan saya untuk sharing kembali. Ya sebenarnya saya sudah pernah sharing di video-video yang lain, sudah pernah sampaikan juga. Tetapi ya mungkin karena banyak yang baru menonton video-video saya, mungkin belum menemukan hal itu. Ya, saya mau sharing kembali beberapa hal yang saya alami, bagaimana saya sakit dan bagaimana saya bisa sembuh seperti sekarang ini. Ya, teman-teman, saya bersyukur sekali ya, saya sudah bisa normal seperti dulu sebelum sakit ya. Aktivitas sudah biasa. Bahkan sekarang sering keluar kota, makanya agak jarang bisa buat video. Banyak nanya, Bli Gede kemana saja, katanya. Ya saya sering ditugaskan keluar kota untuk meeting, untuk acara-acara ya. Jadi ya jarang bisa buat konten. Nah, teman-teman, langsung saja ya. Jadi seperti yang saya pernah sharingkan dulu, saya sakit cukup lama ya, 1 tahunan ya. Dan berat badan saya turun drastis, itu yang paling berat buat saya ya. Dari 100 kilo turun sampai 40-an kilo ya. Sekitar 45 lah paling bawah terakhir itu. Sekitar 50 kilo berat badan saya hilang hanya dalam waktu 6 bulan. Ya tidak sampai setahun ya. Dan saya cemas sekali, saya takut sekali. Dan ya ini yang saya alami, hampir sama dengan teman-teman yang sharing ke saya. Setiap hari dipenuhi kecemasan, ketakutan. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak teman-teman, bagaimana Bli saya bisa hilang cemasnya? Nah, inilah sebenarnya kunci dari kesembuhan asam lambung, bukan semata-mata karena obat. Tetapi hal pertama dan utama yang perlu kita atasi ketika kita mengalami asam lambung adalah bagaimana kita mengatasi rasa cemas itu sendiri. Karena inilah biang kerok ya, biang keladi, penyebab dari asam lambung kita naik, yaitu anxiety atau kecemasan berlebih. Dan ini yang saya alami cukup lama, teman-teman. Tetapi bersyukur pada akhirnya saya bisa mengatasi kecemasan itu. Dan sejak saya bisa mengatasi kecemasan itu, kondisi saya mulai membaik. Nah, banyak bertanya bagaimana caranya mengatasi kecemasan. Saya sampai hari ini masih cemas, masih takut, katanya. Ya, kalau kita memandang pada diri kita, tentu kita akan cemas. Apalagi yang mengalami seperti saya, berat badannya turun drastis. Yang dulunya gemuk, terus tiba-tiba menjadi kurus, kering, ya. Rasanya tidak mungkin kita punya pengharapan. Rasanya tidak mungkin kita bisa menghilangkan kecemasan. Ya, apalagi semuanya berubah. Yang dulunya kerja, kemudian nggak kerja seperti saya. Yang dulunya fit, kondisi jadi lemah. Yang dulunya bisa berpikir jernih, sekarang sudah mikir sedikit saja sudah pusing ya. Bagaimana rasanya kita bisa pulih kembali? Nah, pengalaman saya, ini pribadi saya. Jadi waktu itu dalam kondisi yang cukup putus asa ya. Bukan hanya cukup, sangat putus asa. Ya, saya seperti biasa, teman-teman. Jadi setiap hari itu bangun jam 4 pagi, paling lambat jam 5. Dan itu saya biasanya gunakan untuk berdoa dulu. Sebelum beraktivitas saya berdoa dulu. Bahkan ketika sakit pun kebiasaan itu tetap saya lakukan, teman-teman. Dan suatu kali ketika saya berdoa, ya, biasanya sebelum berdoa itu saya selalu baca kitab suci. Saya baca beberapa ayat dari kitab suci untuk jadikan landasan untuk berdoa. Dan hari itu tidak kebetulan menurut saya. Saya membaca satu bagian dari kitab suci saya.
Dan di situ saya menemukan kalimat yang sangat mengubah saya, ya. Karena di dalam ayat itu dikatakan demikian, Tuhan mengatakan demikian. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika saya menemukan atau membaca ayat ini, saya ulang lagi. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika saya membaca hati, saya menemukan suatu pengharapan baru. Sebelumnya saya merasa sendiri, sebelumnya saya merasa tidak mungkin. Apalagi saya sudah minum obat macam-macam, dari obat generik sampai yang paten, dari obat herbal sampai obat kimia dan sebagainya, macam-macam. Sudah pernah saya coba. Tapi satu pun ya tidak ada membawa perubahan yang baik. Karena memang waktu itu pola saya yang salah, ya kan. Bukan obatnya yang salah, tapi pola saya sendiri yang salah. Ya. Jadi ketika saya membaca ayat itu, saya merasa ada harapan baru. Saya yang sudah putus asa ini mendapat semangat bahwa ada pribadi yang peduli dengan saya. Jadi di sana dikatakan, aku menyertai kamu. Saya tidak sendiri. Nah, pengalaman saya ketika mengalami asam lambung naik dan kecemasan yang tinggi atau anxiety, saya sering merasa sendirian, teman-teman. Bahkan di tengah keramaian pun saya merasa sendiri. Ya, tetapi ketika saya baca itu, ada pribadi yang dengan jelas mengatakan, aku menyertai kamu, jangan takut. Jadi saya merasa, saya nggak perlu takut. Ada Tuhan yang bersama dengan saya. Terus dikatakan, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Saya diingatkan supaya tidak takut, tidak khawatir, karena saya punya Allah. Iya, ya. Bukankah ada pribadi yang menciptakan saya, yaitu Tuhan? Kenapa saya harus bimbang? Sebagaimana dia ciptakan tubuh saya percaya dia bisa ciptakan, dia bisa sembuhkan sakit-sakit saya, kan begitu. Dan puji syukur, di situ saya mendapat kekuatan. Apalagi dikatakan kemudian di kalimat berikutnya, aku akan meneguhkan dan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ayat ini meneguhkan sekali hati saya, bahwa ada pribadi yang menyertai saya, ada Tuhan yang bersama dengan saya, dan Tuhan mau menolong saya. Dan ketika saya membaca ini, seperti ada beban yang lepas. Ketakutan, kecemasan saya selama ini yang sepertinya menekan saya, yang membuat saya tidak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba rasanya lepas. Dan saya merasa bebas, teman-teman. Dan saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Dan sejak saat itu, teman-teman, saya pegang ayat kitab suci itu. Ketika saya cemas, ketika ketakutan muncul dalam pikiran saya ingatkan diri saya akan ayat itu. Jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Jangan bimbang, Tuhan itu Allahmu. Ia akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Ia akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Jadi setiap kali saya cemas, setiap kali saya takut, saya ingatkan ayat itu. Dan mulai saat itu, teman-teman, saya mulai berani untuk melangkah. Sebelumnya saya takut, teman-teman. Jangankan pergi jauh keluar rumah, saya takut. Jadi saya aktivitasnya itu hanya tempat tidur, sofa, halaman. Itu saja, halaman pun tidak lama-lama. Sebentar sudah rasanya pusing, mau pingsan, lari lagi ke tempat tidur, tidur lagi. Kalau agak enakan duduk di sofa, nonton TV sebentar. Coba untuk keliling-keliling, lagi kumat, lagi tidur. Hanya itu saja selama berapa bulan itu saya lakukan. Nggak pernah keluar rumah. Tetapi ketika saya mendapatkan kekuatan baru lewat firman di kitab suci itu, saya mulai beranikan diri. Walaupun masih goyang, teman-teman, kelingan saya parah sekali. Tapi saya mulai beranikan diri. Saya mulai main di halaman rumah agak lama. Biasanya sebentar, ini saya coba agak lama. Bahkan kadang-kadang saya ambil sapu, saya sapu-sapu itu daun-daun kering yang jatuh di halaman. Saya sapu-sapu dan lama-lama saya merasa, saya bisa. Ketika saya rasa cemas, saya ingatkan ayat itu. Tuhan bersama saya. Akhirnya saya mulai berani keluar rumah, saya beranikan diri.
saya latih olahraga ringan, jalan kaki, agak jauh, semakin jauh. Dan saya selalu ingatkan bahwa saya bersama dengan Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saya. Itu selalu saya ingatkan dalam diri saya, teman-teman. Dan puji syukur pada akhirnya saya bisa jalan 1 kilometer, bahkan 2 kilometer, keliling di perumahan itu bisa berapa kali. Ketika saya sudah mulai kuat, saya beranikan diri belajar naik kendaraan lagi. Saya sempat cukup lama tidak naik kendaraan. Karena tidak berani, teman-teman. Pernah naik kendaraan hampir jatuh. Nah, sejak itu saya tidak berani lagi. Tapi kemudian saya latih lagi. Ketika saya takut, saya ingat ayat itu lagi. Akhirnya saya mulai berani keluar dari perumahan, naik kendaraan sendiri. Lebih jauh lagi. Dan puji syukur akhirnya saya bisa keluar kota walaupun masih didampingi istri awalnya. Tapi lama-lama saya latih sendiri, saya bisa. Kemudian saya ikut Gojek seperti yang saya sudah sharingkan ya di video, salah satu video yang saya pakai jaket Gojek. Jadi itu yang saya lakukan, dan puji syukur sejak saat itu kondisi saya mulai membaik. Saya mulai sehat dan ya akhirnya saya sembuh, teman-teman. Jadi dimulai dari pikiran saya. Nah, sejak saat itu kalau asam lambung saya naik, saya cukup minum air atau makan nasi satu kepal, itu sudah cukup menolong saya untuk bisa sembuh ya dari ketika asam lambung naik itu bisa meredakan. Atau kalau memang itu nggak cukup, saya hanya minum obat yang sangat murah. Yang dulu saya pikir wah obat ini yang bikin saya tambah naik asam lambung, yang bikin tambah saya tambah parah. Hanya minum obat yang murah-murah itu yang 5.000 satu strip itu sudah sangat menolong, teman-teman. Jadi kesimpulan saya, kesembuhan saya itu dimulai dari pikiran saya. Ketika pikiran saya sudah positif, kuat, maka asam lambung saya mereda. Padahal kalau saya ingat dulu, asam lambung saya itu parah, teman-teman. Jadi sudah sepertinya udah nggak terkontrol lagi. Ya sudah nggak terkontrol. Jadi sepertinya sudah kerannya tuh sudah sudah aus gitu ya. Sehingga asam lambung itu terus mengalir keluar. Sepertinya seperti itu. Tetapi syukur setelah saya bisa mengontrol pikiran saya, stres saya, ya yang lain-lain juga bisa saya kontrol. Bahkan bisa sembuh seperti sekarang. Ya itu rahasia utama saya bisa pulih, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, bagaimana Beli Gede Eka bisa sembuh? Ya itulah langkah awal saya. Sehingga saya bisa normal kembali. Dan saya tahu itu anugerah Tuhan buat saya. Dan saya percaya seperti Tuhan mengasihi saya. Saya yakin Tuhan juga mengasihi teman-teman semua. Seperti Tuhan menyembuhkan saya percaya Tuhan bisa sembuhkan teman-teman. Karena itu belajar berharap sama Tuhan. Jangan pandang diri kita, kondisi kita. Tapi pandang sama Tuhan. Kalau kita pandang diri kita, pasti kita kecewa. Aduh kok tambah kelihatan tulang saya. Aduh kok tangan saya tambah pucat. Muka saya tambah kurus gitu kan. Tetapi ketika kita mengabaikan itu dan memandang hanya sama kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat kuasa Tuhan, kita ingat penyertaan Tuhan. Yang lain itu kita bisa lupakan. Dan ketika kita bisa melupakan hal-hal itu, yang negatif-negatif itu, dan selalu mengingatkan hal-hal positif dalam diri kita, maka pikiran kita positif. Ketika pikiran kita positif, kesehatan kita juga membaik pastinya. Bahkan bisa sembuh dan normal kembali seperti yang saya alami. Oke, ini yang saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Dan doa saya, teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh. Salam sehat selalu buat kita semua.